Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Nunusan Hacker. Di video kali ini gue akan sedikit mengulas perjalanan gue pada saat ke Gunung Sumbing beberapa hari kemarin. Karena ada beberapa hal yang mungkin mau kita sampaikan ya, yuk. Perihal produk yang kita bawa, kita sengaja ngetes sih, sekalian ngetes. Jadi kita tuh melakukan pendakian bertiga dari Bekasi berangkat ke Gunung Sumbing sambil pengen tahu sih sebenarnya kualitas dari carrier, yaitu carrier Array seri Kinabalu ya, Kinabalu. Nah ini kan dirilis pada waktu bulan Agustus kalau nggak salah, dan harganya juga 1 juta sekian lah, 1 juta ke atas, dan masuk dalam jajaran carrier premium di Array. Nah makanya kemarin sengaja kita pakai, kita bawa, kita tes dengan kapasitas yang maksimal. Karena kemarin sampai ke atas nih, karena kamera di sini, terus tenda, terus apalagi sih kemarin? Plus air sih. Air 3 botol, kemudian sleeping bag, terus banyak lah kemarin ya. Pokoknya full. Kita timbang sih kemarin sekitar, kita nimbangnya sih pas kita udah pulang sih sebenarnya, dengan dikurangi 3 botol air. Karena kita udah nyampe rumah baru kita timbang. Karena kita nggak bawa timbangan pas ke Sumbingnya gitu. Jadi kita penasaran ini sebenarnya beratnya berapa kilo sih. Dengan beban seperti itu, ternyata efek yang dihasilkan ada beberapa minus ya. Ada beberapa minus lah yang ada pada carrier ini gitu. Makanya kita timbang dulu di rumah. Pas kita nyampe rumah kita timbang, oh ternyata beratnya tuh 12 kilo ketika sudah dikurangi 3 botol. 3 botol sama drone juga kita pindahin. Tadinya drone, air ini numpuk di sini semua. Karena kan 1 botolnya itu yang setengah liter itu sekitar 1,5 kilo lah. 1,5 kilo kalau nggak salah. Pokoknya kalian browsing aja. Pokoknya kita timbang di sini tuh ada 12 kilo, sekitar 12 kilo tanpa 3 botol ya. Tanpa 3 botol ada 12 kiloan sekian. Pokoknya nanti ada gua spill di sini videonya hasil timbangannya. Terus juga nih gue mau nanya-nanya nih langsung ke si penggunanya, karena kemarin terus terang aja gue nggak make. Bukan gue yang make ini, karena pas gue di rumah gue sempet nyobain ya, gue sempet nyobain si carrier ini. Aduh, gue bilang kayaknya enggak deh. Gue ngeri karena perjalanan Sumbing itu lumayan kan. Sementara pas gue pakai di sini aja udah kurang gitu, menurut gue ya. Nah makanya dia yang make nih. Gue pengen tahu nih, kira-kira yang lu rasain kemarin pas menggunakan carrier ini dengan beban sekitar 16 kiloan lah. Itu gimana yuk? Wah, lumayan kurang nyaman sih dari segi back system. Apalagi di frame-nya ini nih. Di frame. Saya lihat. Nah, di ujung ininya nih. Oh, sininya ya? Sini. Di sininya. Di sini itu terlalu mentok ke punggung, terlalu menonjol di sininya. Ini gue sampai bolong. Sampai bolong nih. Nanti gue spill dikit ya, karena gue sempet ngambil gambar sih untuk detailnya. Pokoknya di bagian sini, bagian bolong, frame-nya itu sampai bolong. Kanan kiri nih, kanan. Oh ini nggak terlalu, cuma udah kayak mau bolong gitu untuk yang sebelah kanan. Terus yang dirasain banget tuh apanya sih yuk dari carrier ini yuk? Pas lu gendong. Yang dirasain banget tuh ya di pundaknya sih. Di pundaknya. Tetap kena terlalu mentok ke frame. Berarti frame ini ya? Frame ini nih yang di atas. Kalau yang ininya nih, shoulder strapnya? Kalau ini sih masih lumayan enak sih ya. Ini masih aman ya? Masih aman di sininya. Untuk shoulder strapnya itu masih aman. Ini testimoni langsung nih yang ngegunain carrier ini di jalur pendakian Sumbing. Terus, kemarin kan ada videonya tuh ya, nanti dimunculin. Nanti ada video perjalanannya ada. Terus apa lagi yuk? Terus dari segi ini sih, nih jaringnya ini masih tetap gerah sih. Kalau kita bebannya kayak kemarin saya tuh, ini masih tetap gerah. Masih di belakang masih belum ada ini ventilasi udaranya. Tapi yang lu rasain gerah?
Gerah sih kemarin. Gerah juga jaket kemarin. Karena double sih emang dia double, dia jaket plus base layer juga ya. Pakai base layer juga ya. Jadi ya emang pastinya gerah gitu ya. Tapi kalau misalkan lu pakai base layer doang sih kayaknya nggak terlalu gitu ya. Gitu sih. Terus apalagi yang lo rasain yo? Terus dari segini nih apanya? Tali ininya juga shoulder strapnya. Tali webbing kemarin kita sempat ini nih. Oh iya. Sempat robek. Jahitannya tuh copot bagian ini. Nanti gue spill. Kemarin gue sempat ngambil kita ya. Pas kita nimbang sempat ngambil juga untuk rotate ininya. Nah jadi di bagian ininya tuh, di bagian shoulder strapnya sambungan apa webbing ya. Oh iya sambungan webbing ke shoulder strapnya itu sobek. Bukan sobek sih, lepas ini jahitannya. Jahitannya lepas. Rentang juga nih. Baru 16 kilo. Terus juga ini ya. Ini nih tali dadanya nih copot sih ini mah. Copot. Ini bisa lah tinggal diklik lagi. Cuma ini nih yang gue bilang bahaya juga sih ini kalau lagi masih di atas copot ininya gunung. Bahaya juga sih. Terus apalagi yuk? Bagian apa lagi yang lu rasain? Lu ungkapin aja di sini. Ini carrier 1 juta, sekitar 1.200.000 lebih. Lu ungkapin di sini yuk. Apa aja yang lu rasain? Yang gua rasain sih ya dari ini nih tali hip beltnya. Hip beltnya. Aduh. Kita angkat dulu. Balikin. Nih. Kalau nggak gini aja gua pangku hip beltnya. Dari sini sih emang enak sih ya, bisa disetting nih. Bisa disetting panjangnya sih sesuai badan kita. Iya. Tapi kalau misalkan terlalu depan sih ini tuh bisa ngerusak baju sih. Si velcro-nya. Iya, ininya nih. Kalau kena tangan. Jadi baju tuh pada kemarin hampir pada ini rontok. Sih pada rontok, pada kecabut bahan ininya nih. Iya. Cuma nggak tahu ya kalau bahan gropor kayak gini, jaket kayak gini belum dicoba juga sih. Kemarin dia pakai base layer. Dia pakai base layer, pas jalan tuh si base layernya, si tangan dia tuh kegesek-gesek ini terus velcro-nya. Jadi bikin gak nyaman ya. Bikin gak nyaman di perjalanan, dan juga si base layernya jadi ngelotok-ngelotok gitu, amburadul gitu kan. Jadi karena gesekan dari velcro ini. Itu sih minusnya ya. Ya ada plus minusnya lah. Enak buat disetting, bisa dimajuin, dimundurin ininya kan. Cuma ya itu minusnya kadang suka kena tangan kita gitu. Itu sih. Terus sama ini sih. Terus bagian apa lagi yuk? Kalau di badan gue sih menurut gue ini masih sempit di pinggangnya. Oh, jadi ini kayak ngepas banget untuk ukuran badan yang lebih kecil kayaknya. Lebih kecil kayaknya ini. Berarti untuk ukuran badan yang lebar kayak lu. Lebar kayak gua kemarin masih kurang, masih agak neken. Dan ini juga keras banget sih. Bener-bener keras banget, jadi nggak elastis gitu, nggak bisa dikerekin agak lebarin dikit gitu. Jadi emang udah pas settingannya buat ukuran orang yang badannya nggak terlalu lebar. Gitu paling ya. Terus apa lagi yuk? Dulu yuk, ini pegal juga yuk anjir. Apa lagi yuk? Yang lo rasain pokoknya yang kemarin yang bikin lu nggak nyaman di perjalanan tuh apa dari carrier ini yuk? Mungkin Are bisa nyatet gitu ya apa aja tadi poin-poinnya yang mungkin bisa dievaluasi dari beberapa poin yang udah kita sampaikan. Karena di sini kita disclaimer dulu yuk. Di sini gue nggak ngejelekin brand ini ya, tapi kita hanya testimoni menggunakan barang ini pada saat di pendakian dengan kapasitas beban yang sebenarnya kayak gitu. Karena kan orang biasanya kalau beli carrier kan cuma beli doang yuk. Dia beli tapi pas ketika di toko itu dia nggak ngetesnya, nggak ngetes langsung gitu. Jadi beli tanpa ada isi gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya kayak beli kucing dalam karung. Dia nggak tahu nanti pas ketika di pendakian seperti apa. Soalnya kemarin kita bandingin juga sama seri Are yang sebelumnya itu enak. Yang Atmos 60 liter kemarin. Gue habis bawa ini kan, gue coba gantian tuh sama temen gue yang bawa seri itu agak enak sih daripada ini. Yang Atmos 60 liter. Jadi kemarin temen gue tuh yang satu lagi dia bawa Are juga yang seri Atmos 60 liter. Nah pas
tukeran. Jadi mereka berdua tuh saling tukeran gitu, pengen nyobain. Temen gue malah nggak kuat ya. Gak kuat ya. Dari pos berapa kemarin? Dari arah pos 2 sih. Arah pos 2 dari sebelum pos 1 ya. Sebelum pos 1 itu dia nyobain, belum nyampe pos 2 udah nggak kuat. Udah pengen tukeran lagi. Kata dia, wah udah nggak nyaman banget ini. Bagian ini sih yang nggak nyaman banget. Ini banget. Bagian frame atas ini nih. Ini tuh nonjol banget sih. Ini juga ngaruh sih sebenarnya. Kemarin kan ini sempat kepentok ke ini juga sih, ke punggung. Kalau kita kencengin kayak gini, berarti kalau ini masih mentok. ngejasnya terlalu maksimal. Ini malah mentok. Ini mentok. Malah bikin mentok ke bahu ya. Untuk ke makin keras dia makin double tuh. Iya berarti tonjolannya malah double. Kalau misalnya kita kendorin begini, dia emang agak ke atas, cuma tetap mentok. Tetap mentok. Frame-nya yang mentok. Frame-nya. Kalau misalkan kita kencengin maksimal di adjust ke sini malah makin nonjol. Makin nonjol karena tuh. Si apa namanya? Iniannya nih apa nih, gue lupa lagi namanya. Jadi malah makin nonjol ke bagian bahunya gitu. Aduh, terus apa lagi nih, Yo? Kemarin yang lo rasain, coba ungkapin aja. Sebenarnya udah sih dari sini aja sih yang bikin gua ngeluh kemarin pas pendakian tuh, bener-bener sakit. Lu ngerasainnya dari pos berapa itu? Sebenarnya dari naik ojek. Turun dari ojek arah pos 1 itu ya udah mulai nggak nyaman. Tapi ya coba gua lanjutin aja dulu, siapa tahu mungkin karena gua baru biasa pakai carrier kayak gini yang frame-nya seperti ini ya. Tapi sama aja pas turun tuh ya ngeluh-ngeluh juga guanya di pundaknya itu. Kemarin yang gua lihat sih emang dia banyak ngeluh pas di jalan. Yang dikeluhin tuh ini dari frame-nya ini. Kata dia sakit. Aduh, gue bilang gimana orang kita nggak bawa carrier lagi. Kalau bawa carrier lagi bisa tukeran dulu, kita pindahin dulu barangnya. Tapi karena nggak ada lagi, ya mau gimana lagi. Sampai atas tuh dia emang benar-benar ngeluh terus. Sampai turun juga, sampai pulang ngeluh terus. Sakit. Nah, ini juga nih. Bagian apa? Oh iya. Banyak sih yang pada hampir copot sih. Ini bagian di shoulder strapnya, di bagian tali webbing, di belakang tali webbingnya. Ini si jahitannya tuh mau copot. Si jahitannya tuh udah mulai terbuka gitu. Ini juga sama nggak? Sama tuh. Oh ini sama. Waduh nih. Menurut gue sih gimana ya, untuk sekelas Are kayaknya sih dengan harga segitu. Ini baru dipakai beban 16 kilo ya, hampir 16 kilo baru sekali pakai. Kita pakai ke Gunung Sumbing, kok udah kayak gini gitu. Dan juga kemarin tuh berapa jam sih kita? Hampir 10 jam naik. 10 jam ya? Kita kan naik jam 11. Start jam 11. Sampai pos 3 jam 8. Jam 8. Kita start jam 11 sampai jam 8. Kita emang santai sih. Dan ditambah juga badai. Pas udah mau nyampe pos 3 itu badai parah itu, gila. Ya itu sih menurut gua untuk sekelas Are kayaknya sih mungkin bisa dievaluasi lagi, untuk tim risetnya mungkin bisa lebih detail lagi. Ya kalau bisa sih sebelum diproduksi massal kayaknya di tester dulu dengan beban, dengan beban yang maksimal, minimal 2-3 gunung lah. Kalau ini ada keterangan bebannya nggak sih? Maksimal beban tuh kalau misalkan carrier ada maksimal beban atau enggak tuh, gua nggak mungkin tahu. Misalkan beban 15 kilo, apa karena wajar gua bawa beban lebih dari 15 kilo bisa sampai copot kayak gini? Gua kan nggak tahu juga sih. Kita nggak tahu juga nih soalnya. Tapi nggak ada sih kayaknya keterangan kayak iya gitu. Sih, belum ini. Semua carrier kayaknya nggak ada sih. Gue juga nggak tahu deh. Ya pokoknya itu aja sih. Minus dari carrier Kinabalu ini. Sekuat apa sih? Sehebat apa sih barang ini? Karena ini kan termasuk jajaran premium. Jajaran premium. Ya kalau udah premium kan pastinya kualitasnya juga terjaga kan. Tapi ternyata baru dipakai ke Gunung Sumbing. Ya jadi kayak gini gitu. Kalau kemarin pas gue pakai itu emang kedengeran suara ini putusnya tuh. Putus jahitannya. Kedengeran pas gue ngencengin ini nih. Emang kedengeran. Cuma gue belum sempat ngecek sih. Kata gue mana yang putus nih. Pas turun tuh gue cek ya ketahuan di sininya.
Di bagian shoulder strapnya sambungan ke tali webbingnya. Yang jahitannya pada copot. Tapi kemarin kita emang bener-bener nyobain, kita bener-bener ngetes sejauh mana sih nih kekuatan dari carrier ini. Kita cobain full. Kamera gue di sini semua. Pokoknya mah, wah sengaja gue jadi porter dia. Tapi gue barang juga banyak. Kemarin gue timbang berapa kilo punya gue? Udah 10 lebih lah. 10 lebih. Hampir 13 kiloan. Gue kemarin pakai osprey, dia pakai ini. Selamat menikmati, gue bilang. Tapi menurut gue sih ya, buat penampilan sih ya lumayan bagus. Oh iya, untuk bentuk visual sih emang menarik. Emang bagus nih dari ini. Untuk bentuk visual nih bagus banget. Tapi kan kita nggak ngambil visualnya ya, tapi kenyamanannya. Nah, ini sebenarnya nih bermanfaat banget sih nih depeknya. Ini sih enak banget sih kemarin pas gue pakai summit. Bermanfaat banget karena kita pakai summit kanan kiri untuk cukup gede sih. Kirinya sangat besar buat ngisi kemarin 2 botol ya, terus 2 botol casan, kamera, power bank, terus kamera kita masukin ke sini. Kita pasangin ke sumbing tuh. Ini bermanfaat banget, ini positifnya. Ya minusnya ya itu. Tadi sih Frame-nya parah. Terus bagian jahitan-jahitannya ya. Jahitan-jahitannya sih agak rentan gitu, rentan putus. Makanya ada beberapa bagian yang jahitannya tuh udah kayak mau putus gitu. Ya itu sayang aja sih menurut gua, ini Array Premium yang seharusnya kualitasnya lebih dijamin. Lebih dijamin, tapi ternyata baru kita bawa ke Gunung Sumbing dengan berat beban 16 kilo. Ya coba aja lah, pokoknya kalau misalkan gak percaya atau mungkin ada perbedaan pandangan atau perbedaan apa yang dirasain sama kalian bisa komen aja di kolom komentar gua. Oh bang, ternyata gua kalau pas gua kemarin pakai Kinabalu nggak kenapa-napa kok. Nah kalau bisa sih gue cobain ke gunung yang perjalanannya lumayan lama. Satu itu, kedua dengan beban yang maksimal ya, dengan beban yang maksimal. Kemudian ya pokoknya lu coba aja itu, biar lu juga bisa ngerasain langsung gitu. Kalau gue kan ngetes tuh semaksimal mungkin gitu, jadi nggak cuma ngerasain dari pos 1, pos 2. Kalau kayak gitu menurut gue sih nggak terlalu ini, bukan ngetes kalau menurut gue sih. Makanya kemarin dia bener-bener ngetes, dia rasain, lu cobain kan ya. Yang apa yang lu rasain gitu dari carrier ini gitu. Jadi kayak gitu. Ya pokoknya gimana yuk kapok? Belum sih. Enggak, lu pakai carrier ini. Ya. Jujur kapok sih gua. Kemarin emang pendakian paling nyerah sih gue kemarin pakai carrier ini tuh, paling dikeluhin dari carrier ini. Iya, biasanya dia kalau naik gunung kan sama gue terus, waktu ke Gunung Salak sama gue, terus ke Selamat sama gue. Nah Sumbing sama gue lagi. Cuma nih anak ngeluh terus pas di base camp juga udah mulai ngeluh. Aduh. Padahal kan Sumbing kan treknya tuh ya dari pos 1 ke 3 itu ya masih jarang akar lah gitu. Masih mendingan, tapi ya sakitnya lebih parah. Luar biasa dibandingin sama Selamat ya. Selamat sama Salak nyantai gitu kan. Salak nyantai. Nggak ada keluhan apa? Nggak ada. Cuma di Sumbing doang sih pas pakai ini nih. Kayak gitulah. Waktu ke Selamat kita beban maksimal juga. Kayaknya lebih dari ini sih. Lebih dari ini. Gue bawa carrier merek lain. Dia bawa carrier merek lain dan itu aman aja. Beratnya juga kayaknya lebih dari 16 kilo. Lebih dari 16 kilo. Nah ini nih ya itu aja sih poin-poin yang tadi gue sampein. Mungkin bisa dievaluasi buat Are. Ya itu juga kalau mau dengar, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi masalah gue sih. Ini kan cuma sekedar mengungkapkan apa yang dirasakan saat di jalur pendakian. Itu aja sih pesan gua, kalau bisa sebelum produksi massal. Ya gua nggak tahu ya prosedurnya seperti apa di Are. Tapi kalau misalkan Are udah bikin carrier secara massal terus dijajarkan dengan
array premium lainnya. Ya istilahnya dinamakan array premium itu kan harusnya udah pastinya harus dijamin. Gitu ya, kualitasnya. Nah ini ternyata seperti ini gitu. Sayang aja menurut gua. Ya kalau bisa tim risetnya suruh pergi dulu ke gunung, lu cobain nih. Iya, bener. Harus cobain kayak gitu sih. Iya gitu, cobain 4-5 gunung dah. Kalau enggak 3-4 yang ketinggian 2.500, minimal 2. Terus yang ketinggian 3.000 ke atas. Minimal 3. Itu deh insya Allah. Cuma baru ketahuan. Nah, baru ketahuan sih. Baru ketahuan hasilnya. Ya ini kan kita baru sekali aja. Baru sekali. Ketinggian 3.000 nih. Ketinggian 3.000 aja udah kayak gini gitu. Sayang aja menurut gua dengan penggunaan baru sekali di ketinggian 3.000 udah langsung kayak gini dengan beban 16 kilo ya yuk. Sayang aja. Ya itu sih testimoni dari temen gue yang kemarin sempat make di jalur pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Ya semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin ada yang lagi nyari carrier array Kinabalu seperti ini, mungkin bisa nonton video ini dulu biar kalian juga puas gitu. Ketika beli kalian nggak menyesal atau misalkan nggak gimana gitulah, minimal lo bisa nonton dulu. Dan nanti juga ada video perjalanan kita pada saat ke Gunung Sumbing ya. Itu juga sebenarnya kita sambil testimoni juga sih. Lo juga sempet gua interogasi kan beberapa kali, gimana yuk perasaannya yuk dari pos ini pos 1 sampai pos 2 pakai ini. Itu dia gua interogasi terus. Karena gue pengen tahu perkembangannya seperti apa gitu. Cuma pas terakhir ya pas malam kita udah nggak sempet ya. Udah nggak sempet karena kesatu udah capek, kedua badai kencang. Badai udah wah itu gila-gilaan, kita udah panik ya. Karena kemarin pas Gunung Sumbing itu bener-bener nggak ada yang camping. Nggak ada yang camping. Jadi cuma kita doang bertiga gitu di Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Jadi gunung cuma milik kita bertiga tuh bener gitu. Emang bener-bener nggak ada pendaki lain gitu. Makanya pas ketika badai gue udah nggak inget kamera, udah nggak inget GoPro gue. Pokoknya kita gimana caranya dapat tempat ngedirin tenda. Dan kita juga kemarin ya itulah bener-bener darurat ya. Darurat banget. Oke, thank you yuk. Nanti kapan-kapan kita tester lagi produk lain. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin sedang mencari carrier atau produk lainnya. Kalian bisa nonton video gua dulu. Ya di sini nanti gua akan mungkin mencari narasumber lain yang mau menyampaikan testimoninya ketika menggunakan produk-produk yang telah mereka gunakan gitu, yang telah mereka pakai, yang sudah mereka pakai. Oke, mungkin segitu aja ya. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.